Jadi di sini ada sebuah kampung Indonesia ya. Ramai sekali, banyak sekali orang Indonesia. Jadi dulunya mereka itu adalah orang-orang Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia sebelum akhirnya datang ke sini. Jadi mereka itu orang keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia. Kemudian kembali ke sini pada tahun 50-an, 60-an karena berbagai alasan. Dan uniknya lagi, sampai sekarang mereka masih mempertahankan gaya hidup dan budaya Indonesia. Mulai dari kuliner, tari-tarian, dan masih banyak lagi. Gimana kabarnya Pak? Ya, Indonesia. Dari mana Pak Indonesianya? Jawa Timur. Jawa Timur. Malang. Malang. Ya. Bisa bahasa Jawa Pak? Ya. Kau Ibu dari mana Bu? Dari Indonesia. Indonesia mananya Bu? Gombong. Gombong. Oke. Kau Ibu? Ya dari Indonesia Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Ini bahasa Jawanya masih medok banget loh. Ora lah. Lali. Sing lali. Oh, nggak bisa. Bahasa Iya. Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Ibu dari mana Bu? Ya dari Indonesia Gombong. Gombong. Iya itu sama adik. Iya. Oh, kakak adik. Ya kakak adik. Halo Pak. Halo, selamat datang pagi ya. Ya pagi Pak. Dari mana Pak Indonesia? Saya dari Indonesia, Jawa Barat. Jawa Barat. Cianjur. Cianjur. Ya. Bisa cakap Sunda? Bisa. Bahasa Sunda bisa? Damangnya Waduh. di Cianjur. Oke Pak. Nama saya Chu Supin. Oke. Oke Pak. Ya. Sehat-sehat Pak ya? Ya, Damangnya. Ya. Nuhun, nuhun. Ya Pak. Kau Bapak dari mana? Aceh, Aceh ya. Tetanggaan kita. Tapak Tuan. Tapak Tuan. Oke. Tetanggaan. Saya dari Medan. Ya, selamat pagi. Ya pagi. Bapak dari mana? Dari Jawa Tengah, Solo. Solo. Ini Oke, Pak. Kau Bapak dari mana Pak? Dari Bangka. Dari Bangka. Orang Bangka. Sama-sama Sumatera. Bapak juga? Ya, dari Bangka. Dari Bangka. Oke. Oh, Bapak? Selamat datang ya. Ya. Pagi. Dari mana? Bapak Dari Langsa. dari Langsa, Aceh juga. Nah, Bapak-bapak ini balik ke sini tahun berapa? 60. Tahun 60 juga, sama semua ya? Saya 66. Oh, 66. Ya, 62 sama itu ibu. Oh, sama ibu ini. Oh, ibu dari mana, Bu? Dari Aceh, Takengon. Takengon. Ya, Sumatera. Sumatera. Ini Oh, Pak. Kok kenal Pak Lempar sih? namanya Ucienan, tapi dia pernah Namanya Pak apa? Pak Lemper. Ucienan, tapi Pak Lempar. pernah jual Apa Pak Lempar? Apa itu lempar? Lemper itu makanan yang Oh yo, bagus, bagus. Dia pernah Kesohor. jual lemper, jadi kita panggil dia Pak Lemper. Jual lempernya di sini. Iya. Oh, Lebih 10 tahun jual lempar di sini. di sini. Bapak dari mana sih? Indonesia, Bagian mana? Aceh. Aceh juga. Aceh Barat. Melabu. Aceh Barat, Kota Melabu. Oh, oke. Tsunami. Oke, pernah balik ke Indonesia, Pak? 4 kali. 4 kali udah ya? Ini bahasa Indonesia masih pinter Lancar ya? ya? Iya, Masih lancar ya? Iya. Udah orang Indonesia nih, Pak. Indonesia banget nih, Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri menjadi pandu ibuku. Wah, oke, Pak. Aku terharu banget saya. Terharu ya? Iya, Oh. Pak. Saya harap begitulah. Kalau ada orang datang Indonesia terharu si Tiongkok. Kami juga kalau ke Indonesia terharu sekali orang. Iya. Masih ingat loh semuanya, Pak. Ingat. Soalnya kan jejak kita masih di sana. Iya, Pak. Oke, Pak. Sehat selalu, Pak. Selalu ya. Iya. Nanti kita ngobrol lagi, Pak ya. Dari mana? Saya orang Tiongkok, Oh, orang tapi Tiongkok. pernah kuliah di UGM di Jogja. Jadi suka banget sama budaya Indonesia dan banyak persahabatan dengan teman Indonesia. Jadi saya merasa terharu banget. Saya juga bisa nyanyi Indonesia tanah airku. Saya juga bisa. Lalu kemerdekaan Indonesia. Udah. Ibu ini mana? Banyak. Halo, Bu. Masih bisa bahasa Indonesia, Bu? Bisa ya? Ibu dari mana? Tapak Tuan. Aceh. Udah umur berapa, Bu? Aceh Selatan. Udah umur berapa, Bu? 81 ya. Kembali ke sini tahun berapa, Bu? 67. 67 juga. Oke, Bu.
Ya guys, jadi sekarang mereka mau menampilkan tarian Bajigor Kahot khas Jawa Barat. Kita lihat sama-sama ya. Jadi ini tarian ini dulunya diajarkan oleh orang Indonesia asli yang datang ke sini selama 1 bulan ya, khusus mengajarkan tarian ini. Kita lihat sama-sama. Tarian Filipina Bogor. Dari Bogor ya? Ya, namanya Desi. Ibu Desi dari Bogor. Dari Sanggar Tari mana Bu? Melati. Melati ya. Oke, terima kasih banget buat Bu Desi.我特别喜欢吃这一种，对，它里面是椰丝是吧？对，是里面是椰丝，特别好吃。这一款冰的强烈推荐，好好。我跟你招啊！不要，招啊！不要，不要！不要。 Guys, jadi ini kita mau ngobrol sebentar dengan anggota Sanggar Tari yang juga merupakan keturunan ketiga. Bisa Kuisantai, Mam? Kuisantai, iya. Keturunan ketiga dari para Kuisyo. Nah, ini namanya siapa? Siapa namanya? Urifen. Ya, Urifen. Kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan dia, karena dia juga merupakan salah satu anggota Sanggar Tari Indonesia. Halo, apa kabar? Bisa sedikit bahasa Indonesia ya? Sedikit aja. Udah berapa lama belajar tarian Indonesia? 从小学4年级， 4年级开始学。 3、4年级开始接触印尼舞蹈，但是在更小的时候就唱印尼歌，跟爷爷奶奶，所以在爷爷奶奶的潜移默化的影响下，就爱上了印尼歌、印尼舞蹈，是这样吗？爷爷奶奶有一部分的影响，家里的生活环境那些风俗可能影响的更大吧。那在家里的话，包括以前你爷爷奶奶、爸妈，他们还是保留着印尼的文化吗？就是在他们日常生活当中。有啊，比如饮食，还有兴趣爱好，还有日常的消遣，之类的都有。我们心里有一种热爱，有一种情怀，就是打从心里就热爱，就是印尼舞蹈啊，这些想坚持传承这个文化，就是印尼和中国两国友好那种桥梁。为这中印两国就是搭桥，就想把这个文化传下去，就可以想把它就是向外宣传一下，就是印尼文化吧，让更多人能知道。Ya, begitulah keseruan kita hari ini di Kecamatan Tonghua, Kota Inte. Siapa sangka beribu-ribu kilometer dari Indonesia. Masih begitu banyak orang yang merindukan Indonesia di sanubari mereka yang terdalam. Rasa nasionalisme bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ditunjukkan melalui tindakan nyata. Indonesia bukan hanya pulau dan gambar di atas peta, tapi di hati kita semua. Gelang si batu gelang, gelang si rama-rama, gelang si batu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Gelang si batu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Merdeka!
Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Kita pasti sering mendengar nama-nama seperti Tanus Sudibyo, Pangestu, Atmajaya, Cahyadi, Salim Setiawan, dan lain-lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dengar dari namanya, pasti kamu berpikir mereka adalah orang-orang beretnis Jawa. Namun ternyata tidak demikian. Nama-nama ini kebanyakan adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang dipaksa berasimilasi oleh Orde Baru melalui sejumlah peraturan-peraturan diskriminatif yang berdampak panjang hingga hari ini. Pada masa kolonial Hindia Belanda, orang-orang Tionghoa mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah kolonial. Mereka dilibatkan dalam banyak urusan ekonomi, diberi pemukiman eksklusif, berdampingan dengan orang-orang Eropa dan Arab. Sedangkan orang-orang pribumi diharuskan tinggal di wilayah-wilayah suburban, terpisah dengan mereka. Pasca penyerahan kedaulatan tahun 1950 di era pemerintahan Presiden Soekarno, warga Tionghoa masih dibiarkan aktif dalam bidang ekonomi, bahkan diperbolehkan untuk berpolitik. Berbeda dengan masa kolonial yang membatasi orang-orang Tionghoa untuk berpolitik. Lee Ka-teng sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo dan Uy Chu Tak sebagai Menteri Negara pada Kabinet Wikora misalnya adalah orang-orang Tionghoa yang aktif berpolitik pada masa itu. Memasuki tahun 1965, banyak konflik sosial politik yang menyeret orang-orang Tionghoa. Pada isu komunisme misalnya, orang-orang Tionghoa menjadi salah satu target amuk massa yang dipicu oleh hadirnya Baperki, Badan Pemusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, organisasi progresif revolusioner yang dianggap mewakili kepentingan Tiongkok di Indonesia. Kemudian di tahun 1966, Menteri Luar Negeri saat itu, Adam Malik, berpidato di Lapangan Banteng, Jakarta, menghimbau seluruh etnis Tionghoa di Indonesia untuk membuktikan kesetiaan mereka pada negara. Namun buntut dari pidato ini adalah semakin tingginya sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Beberapa aksi mulai dilancarkan, seperti penutupan sekolah-sekolah Cina dan pemulangan warga Tionghoa di Indonesia ke Tiongkok. Meskipun sebelumnya pada tahun 1959, warga Tionghoa sudah pernah dipulangkan ke negara leluhur mereka akibat adanya PP nomor 10 tahun 1959 yang melarang orang Tionghoa berdagang di kabupaten. Pada pemerintahan Orde Baru, orang-orang Tionghoa digunakan untuk kepentingan ekonomi dan alat kekuasaan Presiden Soeharto, diantaranya taipan-taipan seperti Lin Xiong-leong atau Sudono Salim, pemilik Salim Group, Lim Bian Kun atau Sofyan Wanandi, pemilik Santini Group, dan He Kian-seng atau Bob Hasan. Namun di sisi lain, Soeharto tetap memelihara konflik antara warga pribumi dan Tionghoa untuk melanggengkan kekuasaannya lewat peraturan-peraturan diskriminatif seperti Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang melarang masyarakat Tionghoa di Indonesia untuk melakukan upacara keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat di ruang terbuka. Pada masa Orde Baru, agama Konghucu juga dihilangkan dari agama-agama resmi yang diakui negara. Kemudian surat edaran nomor 6/Preskap tahun 1957 yang mengganti istilah Tionghoa menjadi Cina dan dilanjutkan dengan keputusan Presiden nomor 240 tahun 1967 mengenai kebijakan pokok yang menyangkut warga negara di Indonesia keturunan asing. Mereka yang masih menggunakan nama-nama Cina mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi seperti mengurus akte kelahiran, pernikahan, KTP, paspor, jual beli tanah, dan lain-lain.
sehingga orang-orang Tionghoa terpaksa mengganti nama mereka dengan nama-nama Indonesia yang kebanyakan bercorak etnis Jawa. Berikut beberapa marga Tionghoa di Indonesia yang diubah menjadi nama Indonesia dan gak asing di telinga kita. Permasalahannya, asimilasi paksa ala Orde Baru ini tidak berdampak pada cara orang-orang pribumi memandang mereka. Contohnya pada peristiwa Mei 1998, berarti sudah 31 tahun asimilasi terhadap orang Tionghoa dipaksakan oleh Orde Baru. Orang-orang Tionghoa justru menjadi korban amuk massa. Perempuan-perempuan Tionghoa diperkosa massal dan harta benda mereka diambil secara paksa. Hal ini juga tidak terlepas dari isu kesenjangan ekonomi antara warga pribumi dan warga Tionghoa di Indonesia yang disebarkan oleh Orde Baru. Dampak dari aturan ini adalah terhapusnya identitas beberapa generasi Tionghoa di Indonesia. Mereka dipaksa untuk terputus baik secara fisik maupun kultural dengan nenek moyang dan leluhur mereka. Orang-orang Tionghoa yang lahir setelah tahun 1996, dan mungkin kamu yang lagi nonton ini, sama sekali tidak mengenal akar budaya mereka akibat dihapuskan secara sistematis oleh Orde Baru. Bayangkan misalnya kamu terlahir sebagai orang Sumatera, namun terus-menerus diinternalisasi secara paksa budaya yang bukan kebudayaan asal kamu. Seperti itulah kira-kira hasil asimilasi paksa yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.